Oke, cek cek. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Asep Suwandi. Saya asal dari Semarang. Saya kelahiran tahun 98, bulan Desember tanggal 28. Berarti saya sekarang ini usianya itu mau ke 25 tahun. Ya. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama saya berkarir di PT Equity World Futures Semarang. Equity World Futures Semarang ini merupakan pekerjaan pertama saya dan saya belum pernah ganti-ganti dari 2017 sampai ke 2023 sekarang. Jadi saya sudah sekitar ada 6 tahun. Ya. 6 tahun saya di EWF itu banyak cerita yang menyenangkan, banyak cerita yang menyusahkan, membahagiakan, menyedihkan, banyak cerita positif, banyak juga cerita yang negatif. Pengalaman saya selama bekerja di PT EWF secara keseluruhan bukan soal ya saya senang kerja di sini atau saya merasa susah di sini, enggak. Pekerjaan di sini itu lebih ke pekerjaan yang menantang diri kita. Menantang diri kita itu yang awalnya kita ndak tahu jadi tahu, yang ndak bisa jadi bisa, yang awalnya itu kamu diam jadi bergerak, macam-macam. Yang dulunya kamu ndak pernah tuh jadi pernah. Dalam tanda kutip positif loh ya. Saya bekerja di PT EWF itu dengan status lulusan SMA dan pada saat itu saya kerja itu sambil kuliah. Sistem penghasilan di kerjaan sini itu kita dapat penghasilannya itu dari komisi. Nah, komisi itu didapatkan dari nasabah. Artinya kalau misalkan kita tidak dapat nasabah berarti tidak ada komisi. Kalau tidak ada komisi berarti kita tidak ada uang. Nah, gitu. Singkatnya seperti itu ya. Tapi ada beberapa apresiasi perusahaan terhadap kita kalau ada pencapaian. Ada namanya basic, besarnya 2 juta. Kemudian ada bounty yang besarnya itu berjenjang kalau misalkan kita dapat nasabah yang tidak reguler. Ya terus pengalaman saya pada saat itu, saya itu closing pertama itu di bulan ketiga saya bekerja. Jadi di bulan 1, bulan 2, sama bulan 3 itu saya tidak dapat penghasilan. Karena saya itu closing dapat nasabah di bulan ketiga, berarti saya terima penghasilan di bulan keempat. Nah pengalamannya kalau dilihat sebenarnya miris. Jadi pada saat saya closing itu sebenarnya saya sudah memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini. Saya rasa wah ini pekerjaan sulit, aku ndak bisa nih kayak gini, ndak bakat. Terus saya pamit sama manajer saya pada saat itu, namanya Pak Zainal. Saya memutuskan untuk Pak, saya udah berhenti, ini semua data saya tak kumpulin tuh, jadi ada berapa banyak lembar folio, pakainya folio zaman dulu. Banyak folio tak kirimin, kita kasihkan secara langsung. Pak, ini data selama saya di sini, saya sudah tidak bisa di sini, saya lemparkan ke Bapak. Nah, setelah saya kasihkan data saya ke manajer, kemudian saya mikirnya itu pengen seneng-seneng. Nah, saya seneng-seneng kumpul sama teman saya basket waktu itu, basket di SMA ya. Nah, kemudian nongkrong kita sampai akhirnya tuh bilang yuk liburan, wis do kerja kabeh, wis do daftar kuliah kabeh, liburan sih toh mumpung isih ana wektu iki. Terus ada yang bilang, loh duitnya sopo, duitnya lo wis do entek-entekan kabeh, duitnya udah habis semua katanya buat daftar, buat kerja dan sebagainya. Terus ada yang bilang, wah ki lo bosnya dolanan saham. Bosnya itu adalah pelatih basket saya pada saat itu. Nah, seketika jiwa-jiwa konsultan BC saya kalau dengar kata saham, forex, gold,
trading apalagi, wah, saya langsung lihat. Nah kemudian tak tanyain, loh mas, sampean mas kamu pernah transaksi saham toh? Pernah nyoba transaksi di emas apa enggak? Dia bilang belum pernah. Nah awal mulanya itu akhirnya besoknya saya masih berangkat ke kantor lagi. Saya berjanji sama diri saya mikirnya gini, kalau memang apa namanya ini tidak jadi atau tidak bisa, saya memang fix benar-benar akan keluar. Nah ternyata sama Allah dikabulkan, itu benar-benar rezeki saya. Terus saya akhirnya closing tuh di bulan ketiga pada saat itu. Dan apa namanya komisi pertama saya itu yang saya dapatkan itu cuma ada 4 lot, ada 4 unit transaksi, itu 600.000. Terus saya tidak dapat basic, tidak dapat bonus atau bounty yang lainnya, cuma itu aja 1 bulan. Tidak lama kemudian terus nasabahnya itu rugi ternyata teman-teman. Nah rugi itu sebenarnya gini, dia rugi 50 juta rupiah. Kemudian dia menyalahkan saya karena wah macam-macam lah, banyak hal. Selama saya kerja ya, jadi dari tahun 2017 kemudian 18, 19, 20 kalau tidak salah, itu saya tuh kalau apa namanya ya melakukan aktivitas sehari-hari ini ya, kayak ya kerja ya sama keluarga gitu, tapi diteror terus sama dia. Diancam mau dibunuh lah, sampai pernah waktu itu didatengin preman pada saat itu ke rumah, datang itu 4 apa 3 orang. Terus pas didatengin itu besoknya saya ke rumahnya manajer saya satunya, namanya Pak Yohan. Saya nangis-nangis di situ. Pada saat nasabah ini rugi pun saya juga sebenarnya sedih, karena ya hal kayak gini kan bukan maunya aku toh, bukan maunya kita sebagai orang yang ngajak dia, tapi kenapa ini terjadi. Jadi ya si nasabahnya ini nyalahin saya juga tidak pengen keadaan kayak gini. Akhirnya saya down ya, down itu maksudnya saya takut untuk closing, saya takut untuk cari nasabah lagi. Sampai akhirnya saya nemu satu staff namanya Mas Haris, saya masih ingat. Mas Haris ini orangnya pintar. Nah, orangnya pintar, dia lulusan di Udinus, badannya gede. Nah, dia bisa closing sendiri. Nah, saya tidak nyangka juga pas itu. Cuma kejadiannya tuh cepat banget. Paling itu kalau dihitung itu mungkin antara 6 bulan sampai 9 bulan. Saya sama Mas Haris, staff saya itu. Tim saya besar. Saya itu staff itu waktu itu mungkin di angka 10 sampai 15 orang itu ada di bawah saya, termasuk Mas Haris itu. Kemudian si Mas Harisnya tuh pernah dapat komisi itu 30 jutaan kali ya, 30 juta. Pada saat itu saya tuh terimanya itu 17 juta, ya kisaran belasan juta, enggak sampai 20 lah, 15 juta sampai 20 juta. Saya terimanya segitu pada saat itu, semua ya penghasilannya. Nah saya bilang bertahannya cuma sebentar 6 sampai 9 bulan karena staf saya berpikiran gini, kalau memang bisnis ini itu menjanjikan, kenapa enggak kita sebagai nasabah juga. Nah, dikarenakan kalau mau masuk di EWF itu modalnya harus besar, maka pelariannya dia larinya ke akun trading yang kecil-kecil. Nah, jadi dia trading di akun yang kecil. Waktu itu dia itu cobanya itu diam-diam. Nah, jadi dia kok banyak diamnya di ruangan. Ternyata dia lagi trading mini gitu. Paling modalnya cuma 5 sampai 10 juta. Ada 4 atau 5 orang lah. Hal itu cukup ganggu. Ganggu tuh karena ya kayak ada organisasi dalam organisasi ujung-ujungnya gitu ya. Mereka membuat sebuah komunitas dalam komunitas. Nah mereka itu membuat karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.
dari EWF sendiri, karena kebanyakan mereka itu nasabah sendiri, nasabah yang mengatasnamakan diri sendiri di PT EWF. Karena ketidakpuasan mereka, akhirnya mereka cari kepuasan di tempat lain dan mereka merasa terpuaskan ceritanya. Nah, terpuaskan, dan saya merasa kok, wah, saya menjadi orang yang terhianati nih. Wah, jadi saya sudah, ibaratnya nih ya, saya sudah memberikan mereka ilmu, tapi ternyata mereka menggunakan ilmunya tuh di tempat yang salah. Nah, akhirnya ya lama-lama akhirnya ya sebenarnya gini, mereka cari ilmu di tempat lain pun sebenarnya juga tidak jauh beda, karena ending-endingnya mereka juga mengalami loss gitu loh. Mereka mengalami kerugian, akhirnya mereka tutup akun satu persatu, sampai akhirnya semua staff saya waktu itu juga hilang, staff saya hilang ya, staff saya resign. Terus manajer saya itu yang namanya Mas Haris, Mas Dias, Mas Galih, ada namanya Pak Budi, itu kemudian hilang semua. Saya cuma sebatang kara sendirian. Saya cuma mikir, saya datang ke sini sendiri, terus sekarang saya sendiri, jadi ya saya tidak akan merasa sendiri sama sekali. Jadi saya merasa bisa kerja sendiri. Ternyata setelah dilalui kok kondisinya semakin sulit. Nah, semakin sulit karena apa? Saat saya mencoba untuk buat bangkit lagi, ternyata 2019 waktu itu, kalau misalkan teman-teman masih ingat, itu pas pandemi ya, namanya COVID, Corona, apalah itulah ya, mulai masuk ke Indonesia. Terus ada kondisinya PPKM, lockdown, locking las, apalah itulah, nggak mudeng lah ya, menyebabkan susah ketemu orang pun orang juga ya nggak banyak gitu loh. Jadi proses bangkitnya itu terhambat. Yang pertama, memori saya terhadap kerugian nasabah itu terlalu menyerang psikis saya karena saya diancam-ancam pada saat itu. Terus di samping itu tim saya juga luntur semuanya gara-gara trading kecil itu juga, gara-gara komunitas dalam komunitas, negara dalam negara tadi itu. Wah, terus ditambah lagi kondisi di luar. Wah, ternyata berat sekali. Jadi kalau mau bangkit itu, saya sebenarnya merasa kayak berat. Saya merasa sebenarnya, jujur, saya merasa kayak ingatan saya pada saat mendapati nasabah rugi, nasabah komplain, terus ketika saya membangun tim yang sudah besar, terus runtuh begitu saja, itu masih menghantui gitu loh. Jadi saya sempat kepikiran baru-baru ini tuh, lebih baik saya bekerja sendiri dulu aja gitu, karena saya merasa yang kuat mental itu saya, yang lainnya tidak kuat gitu. Semua itu berubah juga ketika selama perjalanan hidup, setelah perjalanan bisnis, perjalanan karir saya ditemui sama seseorang itu berinisial Nino. Berinisial Nino ini, dia datang itu seketika itu kayak menjadi obat hati buat saya pada saat itu. Jadi dia itu jadi orang yang sepemikiran dengan saya. Kita itu kalau mau mengajak nasabah, ya jadi dirugikan. Bener. Kita itu kalau bangun tim itu, timnya itu harus mulia semua. Bener. Tapi ternyata endingnya saya ditipu. Ditipu itu gini maksudnya. Apa yang dia omongkan ternyata itu semuanya tidak benar. Jadi selama ini saya itu dilatih dengan kebohongan. Bahkan saya itu sempat mencoba trading mini. Nah, di trading mini itu saya sebenarnya juga merasa rugi. Sebenarnya saya merasa kayak makan ludah sendiri ya. Jadi kayak dulunya saya tidak suka trading mini, terus akhirnya dengan adanya ajaran dari inisial Nino tadi itu, saya melakukan trading juga. Terus ya saya merasa kayak berantakan lah. Apa yang saya tidak suka dulu malah saya lakuin sekarang. Saya merasa jadi semakin rebel, semakin kayak jiwa berontak saya tuh kayak wes lah,
bodo amat, yang penting memang bisa menghasilkan gitu loh. Setelah waktu berjalan, nah, dengan perasaan tidak enak sama nasabah rugi, terus takut membuat tim, terus sama perasaan dibohongi itu, wah, perasaan kayak gini tuh perasaan yang tidak bisa diceritakan. Jadi kalau ingin merasakan, kayaknya itu memang harus dirasakan gitu loh. Nah, terus saya merasa gini, kebanyakan manajer yang jadi ya saya anggap orang tua saya di sini itu memang cowok, laki-laki. Ada namanya dulu Mas Zainal, Pak Andri, Pak Yohan, Pak Ismet, ada Papi ya, Pak Iriawan, terus ada ya. Meskipun begitu saya bersyukur, saya alhamdulillah kalau ndak ada dia, saya akhirnya jadi ya mungkin orang yang beda. Intinya saya ya mau ndak mau saya juga harus mensyukuri ketemu sama namanya Mas Tino tadi itu. Dapat pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli tentang kepercayaan. Karena saya orangnya itu tidak punya bapak, tidak pernah merasakan kasih sayang bapak, tidak pernah merasakan didukung sama bapak itu rasanya gimana. Jadi saya merasa kayak semua ya, semua bapak-bapak yang ketemu sama saya itu saya bisa tak anggap kayak bapak dewe lah gitu. Jadi ya singkat cerita, dari tahun 2017 sampai sekarang itu saya rasa banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Banyak kasus yang bisa saya ceritakan dan saya tidak ceritakan. Nah, semua itu karena keingintahuan saya, dan ternyata keingintahuan saya itu dilalahnya itu datang ke orang yang kurang tepat. Nah, dari pengalaman saya itu saya merasa gini, mikir saat ini itu tempat kerja ini tuh cocok gak sih buat saya, dengan segala macam ngetril-ngetrilnya, lika-likunya, dengan sepak terjang saya yang kayak gini. Dalam hati, jujur dalam hati, saya masih merasa bahwa ini passion saya ngomong sama orang, menyenangkan hati orang, itu passion saya. Cuma semua mentor-mentor yang tadi itu membuat saya tuh punya gambaran bahwa menyenangkan orang itu hal yang tabu, sulit kalau kita tidak punya duit ya. Jadi kalau menyenangin orang tuh kayaknya tuh harus punya duit. Nah, dan tempat ini itu adalah tempat yang mengajak kita untuk cari duit. Nah, cari duit yang gede sama cepat memang di sini. Makanya saya suka. Saya yakin di sini. Ini adalah passion saya. Nah, saya ini termasuk orang yang beruntung. Itu maksudnya dengan semua, saya bilang gini ya, dengan semua kasus yang saya lewatin selama di kantor ini, semua hal-hal negatif yang muncul dari dalam diri saya, dari lingkungan luar saya, Allah itu terus kasih hal-hal yang positif ke saya ya. Di tahun 2023 ini bulan Februari sama Maret kemarin, saya mendapatkan peluang saya bisa mengikuti ujian wakil pialang berjangka. Nah, wakil pialang berjangka itu adalah perorangan yang mewakili perusahaan pialang berjangka ya. Dia mewakili pialang berjangka untuk apa? Ya untuk memberikan literasi, edukasi tentang apa sih PBK itu, apa sih perdagangan berjangka,
bisnis, investasi, trading, macam-macam bentuknya. Apa sih produk Bursa Berjangka Jakarta itu? Ya sebenarnya yang prospek itu secara legal, secara resmi itu wakil pialang berjangka. Lah yang selama ini tak lakukan, aku bukan wakil pialang berjangka tapi menjual. Dan ternyata itu salah. Dari awal saya lakukan ternyata loh salah. Saya baru tahu, saya tuh baru nggak. Saya mikirnya gini, ada tuh omongannya Pak Ismet. Nah, Pak Ismet pernah bilang, pahami yang namanya cara mainnya, pahami aturannya, pahami rule of the game. Ya. Kalau kamu paham semua aturannya, cara mainnya gimana, maka kamu akan bisa main cantik. Singkatnya kayak gitu ya. Bahasanya mungkin tidak kayak gitu, tapi kalau kamu paham cara mainnya, paham rule of the game-nya, maka kamu akan bisa main cantik. Oh iya, Pak Ismet paham. Makanya dia kalau closing, Pak Ismet kalau closing itu memang juara. Bisa miliaran, bahkan apa namanya, banyak lah. Saya hormat sama Pak Ismet, jujur. Bukan ngecap, tapi saya ngerasa Pak Ismet is the real boss. Bos ketemu bos cocok, closing ya. Sik. Nah, ingat kata-katanya Pak Ismet. Terus saya diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian, tidak bayar. Saya ikut ujian, saya tidak bayar. Saya merasa bersyukur tuh ya. Kok apa namanya kantor masih mau baik sama saya. Pak Ismet masih baik, Pak Iriawan masih baik, Pak Yohan juga walaupun galak-galak gitu, tapi dia tuh orang-orang paling care lah. Bagi yang taunya cuma galak-galak toh, cobalah jadi staffnya, maka kalian akan merasakan betapa pedulinya Pak Yohan sebenarnya sama kita. Coba woy. Nah terus ketika saya mendapati peluang ya, untuk menjadi wakil pialang berjangka, saya mengikuti pelatihan dari kantor sampai tak bela-belani mangkat. Biasanya kalau orang mau berangkat kerja, berangkat sekolah hujan itu kan males ya. Lah ini karena saya ndak pengen kehilangan momen untuk materi, karena materinya ini dari pusat ibaratnya, saya bela-belain sampai berangkat itu kondisi masih mendung, tengah jalan hujan ini tak terabas. Terus tekan kantor tak copoti kabeh, tak lepasi semua bajuku, aku ikut materi pakai mukena. Bawahan mukena, terus kelambi ya sebenarnya baju kantor masih anyap-anyap gitu masih bisa, tapi bawahan celana ini udah basah semua, tak pakai bawahan mukena. Baju kantor anyap-anyap gitu, tak arahin gini, wes kayak gini. Saya ndak berani berdiri apa gimana kok. Kadang-kadang tak matiin, saya ngecek celana kering apa enggak. Itu materi itu berlangsung selama 1 minggu waktu itu. Tak belen-belen nih. Saya cuma prinsipnya gini, kalau saya ikutin ini dan saya bisa, berarti saya mampu. Nah, banyak cerita itu soal ujian wakil pialang itu susah, nanti wawancaranya ini, soal-soalnya ini. Ternyata setelah dipelajari sebenarnya ya itu aja itu apa ya, tadi rule of game. Jadi aturan cara main di perdagangan berjangka itu seperti apa. Jadi sejak saya mengikuti pelatihan, saya tuh harusnya saya jadi tahu apa yang harusnya memang saya jelaskan ke nasabah dan apa yang tidak harus saya jelaskan, atau hal-hal yang dilarang. Selama ini jelaskan semuanya gitu, ngecap terus supaya bisa closing. Tapi sekarang lebih tertata omongannya setelah mengikuti ujian wakil pialang berjangka itu. Nah, ujian wakil pialang berjangka, pelatihan seminggu di Semarang, terus maju lagi pelatihan di Jakarta. Wah, itu terbaik tenan gue. Udah berangkat tidak bayar, saya dikek sangu. Kantor mana lagi men? Terus ya berangkat ke Jakarta, pamit sama orang tua mama saya loh.
tiap hari saya tuh misalkan di Jakarta itu di jalan malam, kalau nggak percaya tanya sama Bu Veno, tak telponi mamahku, video call, mama ada mama belum, mama lagi apa, mama doain mah ya, minta gitu. Dilalahnya kayak teman sekamar saya waktu itu dia tuh orang nomor satu maksudnya gini, setiap mengikuti tryout, mengikuti kayak latihan soal, dia tuh nilainya tuh 100, jadi bener kabeh. Nah terus aku sekamar sama dia, yo minder tuh, duh iki wonge iki nilainya sempurna terus aku wonge koyo ngene iso lah yo. Aku wes pasrah, mau komen pasrah, dia mengandalkan otaknya, aku mengandalkan doa ibu. Jadi aku cuma mau komen saat durungnya arep opo, aku harus video call mama sih, video call mama dalam hati sebenarnya sedikit apa namanya rasa kasihan iba juga, maksudnya mama tuh orang yang paling support. Sebenarnya dari awal aku kerja di sini mama ndak dukung karena tadi sistem bayarannya sih ndak pasti. Cuma sak ndak dukungnya mama, tiap pagi tuh aku mesti disiapin bekal. Ya kadang ndak tuh mungkin karena memang ndak ada uang atau memang lagi sibuk apa gimana. Ya aku ngerti sih, ya aku paham. Tapi akhirnya ya saya sadar memang kasih ibu tuh sepanjang masa. Doa ibu, wah, terus didukung sama dukungan dari bos-bosnya saya. Nggak perlu saya sebut karena dia sedang menyaksikan pasti. Tak ikuti ujian, nah ujian tulis lolos karena video call mama. Nah, terus hari berikutnya wawancara lolos juga karena doa mama. Nah, sebenarnya semakin kesini nek dirasa loh ya, saya kalau ditanya seneng nggak kerja di EWF, senengnya bukan dinilai dari jumlah uang yang saya dapatkan, uang berapapun yang saya dapatkan, kalau saya tidak bisa nikmati ya sama aja. Saya kadang itu ngerasa saya tidak menerima uang dari sini tapi saya merasa mendapatkan bahagia. Kadang saya itu ke tempatnya alim ulama siapa, ke pondok siapa, batin saya seneng. Saya mungkin pernah ngomong sama Pak Yohan, ya enggak tahu Pak Yohan yang apa enggak ya. Saya tuh cuma butuh dielus-elus jujur. Karena mama saya itu orang yang keras. Nah, mama tuh orang yang keras. Saya ngerti mama saya orang yang keras karena yo dari kecil sampai besar sekarang yo mama membesarkan saya dengan apapun caranya, dengan apa ya, pokoknya mbuh piye carane anak-anakku iso mangan. Itu sudah cukup. Aku lihatnya aku udah cukup ngeri lah perjuangannya orang tua. Harapan saya sih tidak ada pekerjaan yang lebih buruk, lebih baik itu tidak ada. Semua pekerjaan asalkan itu dilandasi oleh niat baik untuk orang lain yang kita ajak kerjasama, konsumen kita, nah, apapun itu lah, kerja ya dilandasi niat yang baik untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri terutama, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Untuk saat ini kalau misalkan kita ngomong masalah materi atau uang, dulu ya saya mendapatkan uang yang banyak, tapi sekarang saat ini ya saya memulai bisnis saya dengan kondisi yang jauh berbeda. Saya kira enggak harus semuanya itu saya ceritakan. Ya
Pokoknya balik ke yang tadi itu, landasi semua aktivitasmu itu karena kamu memang seneng loh. Kata-kata terakhir sebagai penutup cerita, dengan semua pengalaman saya dan semua cerita saya yang ya ngono kuwi lah. Saya cuma ingin mengatakan bahwa hidup ini saya syukuri, saya terima. Rezeki tidak selalu tentang uang. Terus lakukan semua dengan senang hati dan dekati orang-orang yang benar sayang sama kita gitu. Karena gimana pun juga orang yang sayang sama kita itu yang akan selalu mendoakan kita, mendukung kita. Jangan pernah dilupakan, dekati aja. Terus jadi orang yang jujur, tetap rendah hati, apa adanya. Kalaupun menyakiti orang lain, ya menyakiti karena guyon aja udah, bukan karena hal yang lain gitu loh. Ya dibawa senang gitu, semuanya harus dibawa dengan senang, dibawa dengan senang hati, senang, pokoknya senang. Urip itu menyenangkan. Kalau menyusahkan berarti memang kue adoh seko Gusti Allah. Ya. Dekatkan dirimu sama Tuhan, bukan berarti kamu harus cari mati. Ya dekatkan diri ya dengan cara yang hidup lah, bukan dengan cara yang mendekati mati lah. Senangkan diri, senangkan keluarga, senangkan semuanya. Oke.